Oke friend, masih bersama gue Tangga Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang sistem tempel. Berhubung juga ada komentar kemarin itu tentang sistem tempel itu harus dengan jantan versus tempelan jantan, atau betina versus dengan betina, atau boleh juga dengan balibu, atau dengan campuran boleh. Ini yang mau gue bahas nih. Jadi sistem tempel itu semuanya diablak, satu sangkar bulat itu satu burung, kemudian playernya usahakan ada di tengah. Nah, boleh nggak sih dengan jantan versus jantan, ataupun betina dengan versus tempelan betina. Jadi betina sama jantan. Kalau betina sama jantan itu nantinya larinya tuh birahi kawin atau birahi bunyi. Nah, itu yang sering ditanyakan atau yang sering ditakutkan juga sama teman-teman pemain lovebird. Kalau tempelannya itu jantan, si betina ini sering ngapal. Kalau tempelannya si player kita ini jantan, kalau tempelannya betina, ini yang ada cuma gestang. Nah, di sini gue sendiri memang pakai tempelannya itu posisinya selang-seling, mau betina mau jantan itu gue jadiin satu. Intinya player gue intinya ada di tengah, nggak boleh ada di pinggir, supaya lebih efektif aja kalau posisinya itu di tengah. Nah, kalau posisinya nantinya birahi itu gimana nantinya? Kalau memang birahi, ini kita tinggal yang tadinya rawatannya ini mandi, ya kita terusin dengan rawatan mandi. Yang tadinya pakan polos, kita terusin dengan pakan polos. Karena nantinya burung ini ada yang larinya ke birahi bunyi, kalau ditinggiin itu bunyi, ada juga yang justru direndahin itu malah jadinya bunyi. Nah, nanti ada yang birahi bunyi itu gestang, kemudian ngekek, ataupun ngapal habis itu ngekek. Nah, itu biasanya burung yang suka dikencengin. Tapi ada juga burung yang birahinya larinya ke kawin. Birahi misalkan gestang terus tanpa diiringi adanya ngekek, ngapal terus mesawat tanpa adanya ngekek. Ya, itu sebaiknya dengan settingan yang rendah atau rawatan yang rendah, dengan pakan polos, mandi yang kenceng, jemurnya juga nggak usah terlalu lama. Itu yang seperti itu rawatannya. Nah, kalau untuk birahi lari ke bunyi itu biasanya kayak tadi, gestang ngekek, ngapal ngekek, itu biasanya pakannya kenceng, jemurnya kenceng, kemudian juga posisi mandinya cuma spray aja, atau yang penting cukup basah aja, dia posisinya mandi sendiri. Itu yang seperti itu untuk pengertiannya sistem tempel dengan lawan jenis ataupun dengan sejenis. Nah, kalau sejenis itu gimana? Sebenarnya intinya ini mau cepet atau nggak cepetnya itu tergantung rawatannya, bukan tergantung tempelannya. Kalau emang posisinya jantan sama jantan, kalau dia posisinya lagi birahi, ya gestang aja. Kalau dengan betina, ketemu dengan betina, kalau dia lagi birahi, ya pasti ngapal-ngapal juga. Walaupun memang pemicunya itu dengan lawan jenisnya, itu lebih memicu ke birahi. Misalkan si betina ketemu dengan jantan, udah pasti ngapal. Jantan ketemu dengan betina, udah pasti gestang. Nah, tinggal kita menyetabilkan birahinya saja. Nah, dengan sistem tempel tadi, kita diuntungkannya itu emosinya udah stabil, kita tinggal baca birahinya aja. Nah, kalau gue sih pakainya selang-seling, itu justru, oh ini burung kalau dia gestang tanpa ada ngekek, berarti dia maunya adanya di birahi bawah, berarti gue kendorin semuanya. Tapi kalau ada di situ dengan sistem tempel yang selang-seling tadi dengan beda jenis, kemudian si burung ini gestang sambil ngekek, berarti ini burung mau dikencengin. Seperti itu. Terus cepetan mana sih antara tempelan sama jenis dan juga beda jenis? Misalkan tempelannya jantan versus jantan ataupun betina versus betina. Cepetan mana sebenarnya?
Sebenarnya sih sama aja, kembali lagi gue ingetin sama aja. Intinya adalah di rawatan, pembacaan karakter, dia ini butuhnya apa, pengennya di birahi yang mana, itu bakal kebaca. Seperti itu teman-teman. Misalkan burung ini gestang, kemudian gak ngekek, ya kembali lagi tadi yang gue terangin di awal, udah mandiin aja sampai basah kuyup. Karena nanti di birahi bawah itulah nanti akan ketemu dengan titik gacornya. Nah, sistem tempel tadi intinya kita nyari gacornya kan. Kalau udah dapat birahinya tapi nggak bunyi, berarti cuma birahi kawin doang, berarti kita kudu rendahin. Kemudian kita rendahin ternyata gacor, berarti adanya di situ. Ataupun direndahin ternyata nggak dapat, berarti adanya di tinggi. Harus kita tinggiin baik pakannya dan penjemurannya. Kita bolak-balik di situ aja. Nah, usahakan untuk burung lovebird kita itu adanya di tengah dan adanya di bawah. Nah, kenapa adanya di bawah? Rata-rata ditaruhnya di lantai agar nanti pas lagi pemisahan itu sistem gacornya itu kita dorongnya dengan penggacorannya itu lebih cepat. Biasanya burung ada di bawah. Kemudian kita pisahin, kita gantung di atas. Nah, itu biasanya burung ini lebih cepat gacor. Dengan dia biasa di bawah, pas lagi digantang atau digantungin seperti itu langsung bunyi. Treatmentnya sederhana dan treatment dasar seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk sistem tempel tadi, usahakan jangan bosen ya. Intinya sih kita kudu sabar juga, karena memang ngelatihnya nggak cuma 1 minggu ataupun 2 minggu ataupun sebulan ataupun 2 bulan. Nah, ini di sini dibutuhkan sebuah kesabaran. Jangan sampai kita baru seminggu, 2 minggu, 1 bulan udah bosen, kemudian nggak kita rawat lagi, kita keluar lagi. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Nah, ini banyak juga teman-teman yang inbox, "Bang, udah gua lakuin tempel setiap hari kok belum ada perubahan." Nah, di sini sebenarnya si pemilik inilah yang jeli ngebaca tentang karakter burungnya masing-masing. Ini burung gue ini adanya di birahi yang mana, mau dikencengin atau mau direndahin. Sebenarnya adanya di situ toh. Antara lo mau jemur atau lo mau mandiin atau lo mau kasih pakan polos atau lo mau kencengin. Adanya tuh di situ sebenarnya. Kalau masalah extra puding itu tinggal kita mainin aja. Kalau emang nanti dikasih umpan kenceng, kemudian dikasih jagung, buat tenaganya dia mau, ya tinggal diterusin untuk harian. Kalaupun ada yang di birahi bawah kemudian dimandiin, pakannya polos, biasanya extra pudingnya timun. Tinggal tempelan-tempelan yang seperti itu. Nah, biasanya kalau proses kita pahami rawatan kita udah bener apa belum, intinya nantinya di pas pemetelan. Pas pemetelan itu burung tuh nanti kelihatan, oh ini burung gigit kaki, oh ini burung masih kepo, oh ini burung masih ngejar, oh ini burung kurang mandi, oh ini burung kurang jemur. Itu nanti teman-teman akan paham sendiri. Akan kelihatan di situ. Nih burung nih ngasih tanda, ngasih bahasa tubuh lah ibaratnya. Nih gua ngapal, oh berarti burung gua nih birahinya tanpa bunyi, oh berarti masih kekencengan. Waktunya gua mandiin dengan sistem 45. Oh burung gua nih gestang tapi sambil ngekek. Oh berarti kalau gua kencengin lagi, kemungkinan besar ini justru lebih gacor. Nah, itu yang hal-hal kecil yang seperti itu yang kita harus peka terhadap burung kita. Intinya ngerawat burung adalah gacor. Jadi kalau sudah kita pakai treatment seperti itu, tinggal kita nyari gacornya aja. Nanti kalau satu titik kemudian burung ini nggak kepo, burung ini nggak ngering lagi, itu dengan sistem tempel tadi dilakukannya setiap hari dengan posisi dia itu dirawat tidur atau malam ya seperti itu dengan sistem tempelnya, kemudian dimandiin juga dengan sistem tempelnya, kemudian dijemur juga dengan sistem tempelnya tadi, dengan tempelannya tadi itu, dia itu untuk antangnya tuh nanti akan antang sendiri. Jadi ini tinggal nunggu waktunya aja, nggak usah kita bingung, wah ini kurang cocok ini kurang cocok itu, nanti akan antang sendiri, nanti akan nitik sendiri dengan sistem tempel tadi. Karena emosinya kan setiap hari itu ketemu, emosinya tuh lama-lama itu nanti emosinya tuh stabil. Bukan berarti nggak ada. Burung konslet pun yang udah konslet itu tetap ada yang namanya emosi dan birahi. Jadi
dengan sistem tempel tadi bukan berarti emosinya langsung nol habis kemudian 1 titik, enggak seperti itu, tapi emosinya tuh lebih stabil. Jadinya nantinya ke ngekek. Oke, cukup itu aja yang bisa gua sampein dari gua nanggepin komentar. Mungkin teman-teman belum kebahas untuk komentar-komentarnya yang belum gue bikin konten, monggo. Kemarin gue sempat gue bikinin sama Bang Oji tentang kestabilan balibu, dari mulai balibu kok di dewasanya melempem, udah gue bahas juga kemarin sama Bang Oji. Mungkin teman-teman bisa request, monggo silahkan. Cukup dari gue, salam konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kang Tojapa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.